Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah kabarnya nggak kabur ya, Iya, sehat gitu ya. alhamdulillah. Ya, Masih sehat ya, Bu? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Eh, mohon waktunya sebentar, Ibu Iya, Tari. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit untuk SIT Mutiara Insan ya. Ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu Bu Tari ke sini ini dalam rangka apa Ibu? ya baik. Di sini saya ditugaskan sebagai psikolog klinis gitu ya untuk membersamai proses tumbuh kembang Ananda. Karena dalam perjalanan tumbuh kembang itu kan pasti ada ya terkadang hambatan, ada juga ya sisi yang bikin lega orang tuanya. Nah, Iya. terkadang itu saat-saat memang dibutuhkan untuk bisa konsultasi. Nah, disinilah tugas saya gitu ya. Iya, ini di luar kemampuan seorang guru begitu ya, Bu? Iya, ya pastinya sudah dilakukan intervensi lebih awal oleh gurunya, tetapi ketika dirasa sudah butuh bantuan tenaga profesional, ya memang disinilah pentingnya psikolog gitu ya. Nah, ngomong-ngomong pentingnya psikolog ini Bu, sebenarnya seberapa penting layanan psikologi ini di sekolah, terutama di sekolah dasar di SDIT Mutiara Insan ini? Ya baik, sebenarnya nggak cuma untuk di Mutiara Insan ya, di semua sekolah itu membutuhkan gitu. Paling tidak itu ada layanan bimbingan konseling atau ada bagian kesiswaan yang memang itu menangani ya permasalahan-permasalahan yang hadir pada dunia anak-anak gitu ya. Nah, apalagi era kekinian itu kan rentan ya, anak-anak itu mengalami berbagai macam permasalahan yang terkadang tidak terduga, tiba-tiba gitu ya. Nah, disinilah butuh kerjasama gitu ya. Ketika dari orang tua sudah berusaha untuk melakukan proses pembenahan gitu ya, sudah dilakukan ya apalah gitu ya, iya ikhtiarnya sudah berusaha sebaik mungkin dikomunikasikan ke sekolah, tetapi ternyata kok sepertinya ada yang butuh dilakukan oleh tenaga profesional. Nah, disinilah perlu ada layanan psikologi. Nah, terkadang ketika saya dikonsulkan permasalahan yang nggak cukup cuma sebatas konsul 1-2 kali, ada yang bahkan butuh sampai berkali-kali tuh ada. Iya, Penanganan satu iya, kasus gitu ya. iya dari kita konsul dengan anaknya, kemudian dengan yang keterlibatan di situ siapa temannya, rekannya, nah disitulah. Tapi juga terkadang ada butuh cukup sekali konselingnya, tapi saya butuh asesmen mendalam. Jadi kita lakukan kayak ada psikotes, asesmen tuh bentuknya macam-macam ya, observasi ke anaknya lebih lanjut, wawancara dengan gurunya, atau mungkin juga butuh data tambahan berupa tes psikologi. Iya, Itu. untuk penyelesaian Iya, masalah-masalah itu. betul itu. Gitu. Oke. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Mungkin ini ya Bu ya, dari satu permasalahan-permasalahan itu kan kompleks ya Bu, bermacam-macam. Dan orang tua mungkin juga bingung ini bagaimana ini anak saya harus bagaimana, karakternya seperti apa, minat dan bakatnya seperti apa. Nah, mungkin dari orang tua itu tidak semuanya paham bagaimana untuk menggali anak saya ini bakatnya di mana, anak saya ini karakternya seperti apa begitu. Nah, mungkin dari Bu Tari sendiri ada pesan untuk wali murid atau orang tua, bagaimana kiat atau tips untuk menemukan, menggali potensi seorang anak itu? Ya baik, yang penting yang pertama itu dari sisi orang tuanya dulu ya. Orang tuanya jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Terkadang itu ada yang baru TK, ya baru kelas 1 dan nanya anak saya bakatnya apa begini ya, biar alamiah dulu berjalan gitu. Yang jelas kita tugasnya kan membersamai dulu ya. Nah, biar memudahkan memang ada sih gitu ya untuk pengecekan minat bakat, tetapi saya jujur nggak termasuk yang terburu-buru juga nanti, karena nanti rentan berubah-ubah gitu ya. Paling tidak ya tahulah, oh ayah ibunya kecenderungannya ke seni ya, kemungkinan anaknya juga nggak jauh-jauh dari unsur itu minimalnya begitu dulu gitu ya. Paling nggak tuh mulai nanti kelas 3 lah, 2-3 tuh mulai bisa kedetek, oh ini peminatannya lebih ke apa, apalagi sudah mulai ada arahan untuk ekstra di sekolah, itu kan juga sebenarnya membantu anak untuk belajar memilih gitu Iya, ya gitu. sukanya di apa, Iya, bidang pertama apa kan gitu. kita cek keberberkatan dulu. Kalau keberberkatan itu bisa digali, salah satunya tuh dari saya yang memahami itu ada unsur dari ya
bentukan dari keluarga juga gitu ya. Genetik lah bisa dibilang. Kalau ayah ibunya condong ke olahraga, kemungkinan besar anaknya nggak jauh-jauh dari itu. Iya. Itu. Nah, paling nggak itu. Nah, kalau sudah begitu, munculin keberminatan. Salah satunya kan bisa dengan dipancing, ajak ayahnya ketika olahraga diajak. Itu contoh-contoh aja, nggak usah pakai psikotes bisa sebenarnya. Jadi kayak melakukan hobi bersama seperti itu Iya, ya, Bu, nah ya? entah itu nanti dia nempel atau enggak atau masuk atau enggak dalam diri dia, kita yang penting usaha dulu. Nah, nanti kalau sudah tiba waktunya bolehlah cek dengan tes minat bakat itu. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas Ya, waktu yang sudah sama-sama. diberikan. Sekian, semoga bisa membantu para orang tua dan kami guru di sekolah. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.